Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tanda kiamat yang paling dikisahkan adalah kemunculan Dajjal. Menurut hadis, makhluk pembawa fitnah dan penyebar kebohongan ini akan muncul di akhir zaman. Namun, ada beberapa riwayat yang cukup menarik untuk dibahas, yakni tentang pertemuan antara Dajjal dengan Nabi Khidir. Seperti diketahui, ada begitu banyak kisah yang menceritakan tentang keabadian Nabi Khidir. Dalam kisah disebutkan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini. Bahkan, ia dikabarkan akan tetap hidup sampai kemunculan Dajjal kelak. Sebelum kita masuk ke pertemuan Nabi Khidir dengan Dajjal, sebaiknya kita bahas dulu mengenai awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan datangnya Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Karena Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Allah, yakni Tuhan pemilik surga dan neraka. Dikisahkan, pada awal kedatangannya, Dajjal meyakinkan umat Islam dengan mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi dan akhirnya mengaku sebagai Allah atau Tuhan pemilik alam semesta. Imam Ahmad mengatakan, Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan yang satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembuskan asap. Keledai itu dapat terbang di atas daratan dan menyeberangi lautan. Dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk, pasti padanya ada malaikat berbaris yang menjaganya. Dalam pertemuannya dengan Dajjal, Nabi Khidir mengungkapkan segala fitnah dan kebohongan Dajjal. Nabi Khidir akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia bahwa inilah Dajjal yang sesungguhnya dan menjelaskan segala kebohongannya. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia seperti itu, maka Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya, sekaligus merapuhkan keyakinan umat Islam atas kesaksian Nabi Khidir tersebut. Usai Nabi Khidir terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasainya, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" ujar Dajjal. Maka, semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun, Nabi Khidir kembali menantangnya dan bersaksi bahwa Dajjal bukanlah Tuhan. "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku," ujar Nabi Khidir di hadapan pengikut Dajjal. Kemudian, Dajjal pun mencoba memenggal Nabi Khidir lagi untuk yang kedua kalinya. Namun atas izin Allah, Dajjal tidak sanggup membunuhnya. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir. Lalu, Dajjal melemparkan Nabi Khidir ke neraka terakhir. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira bahwa Nabi Khidir dilemparkan ke neraka. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surganya Allah, derajatnya pun mulia dan dialah syuhada yang paling agung di sisi Allah. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat manusia semakin yakin dan segera berbaiat ke Imam Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Kutipan riwayat hadis ini ialah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu, ia mengatakan bahwa pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir. Semoga ini menjadi pengingat kita untuk selalu beribadah dan berdoa kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.